Naaman, panglima perang yang disembuhkan oleh anugerah Tuhan. 2 Raja-Raja 5, 1-19. Di negeri Aram, hiduplah seorang pria bernama Naaman. Namanya terkenal di seluruh negeri, bahkan hingga ke istana raja. Ia adalah panglima besar, pemimpin pasukan yang disegani, seorang pria yang keberhasilannya di medan perang membuat Raja Aram memujinya dengan penuh kebanggaan. Alkitab mencatat bahwa tangan Tuhan menyertai Naaman dalam kemenangan-kemenangannya, sekalipun Naaman sendiri belum mengenal Tuhan Allah Israel. Namun di balik jubah kebesaran dan baju zirahnya, tersembunyi sebuah luka yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Naaman menderita kusta, penyakit yang di zaman itu bukan sekadar penyakit fisik, melainkan aib, kutukan, dan pengasingan. Seorang panglima perang yang perkasa, tetapi ia membawa beban yang tidak mampu ditanggungnya sendiri. Betapa sering kita seperti Naaman, tampak hebat di luar, tetapi menyembunyikan luka yang dalam di dalam. Jabatan, prestasi, reputasi, semua itu tidak mampu menyembuhkan luka yang sesungguhnya ada di dalam hati dan hidup kita. Di rumah Naaman ada seorang gadis muda, seorang budak dari tanah Israel. Ia dibawa ke Aram sebagai tawanan perang, direnggut dari keluarganya, hidup sebagai hamba di negeri asing. Jika ada orang yang berhak untuk menyimpan kepahitan, dialah orangnya. Jika ada orang yang punya alasan untuk berdiam diri dan membiarkan tuannya menderita, dialah orangnya. Tetapi gadis kecil itu tidak diam. Ia berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Sebuah kalimat sederhana, sebuah kesaksian kecil, namun kalimat itu mengubah jalannya cerita. Inilah pelajaran yang luar biasa, bahwa Tuhan sering memakai orang-orang yang dianggap kecil dan tidak berarti untuk menjadi pembawa kabar keselamatan. Gadis itu tidak punya kuasa, tidak punya kebebasan, tidak punya status, tetapi ia punya iman. Dan iman yang kecil, ketika diucapkan dengan keberanian, bisa menggerakkan gunung. Naaman mendengar kabar itu. Raja Aram pun mengizinkannya pergi, bahkan menulis surat kepada Raja Israel. Naaman berangkat dengan penuh persiapan, 10 talenta perak, 6.000 shikel emas, dan 10 helai pakaian. Ia membawa harta yang berlimpah, seolah-olah kesembuhan bisa dibeli dengan uang. Ketika surat dari Raja Aram tiba di tangan Raja Israel justru ketakutan dan mengoyak pakaiannya. "Apakah aku ini Allah yang dapat mematikan dan menghidupkan?" serunya. Raja Israel memandang permintaan itu sebagai jebakan, sebagai alasan untuk memulai perang. Ia tidak tahu bahwa jawaban atas persoalan itu justru ada di dekatnya, seorang nabi bernama Elisa. Elisa mendengar tentang kepanikan raja. Ia mengirim pesan, "Suruhlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Naaman pun datang dengan segala kebesarannya, kereta-keretanya, kuda-kudanya, rombongannya, dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Lalu terjadilah sesuatu yang tidak terduga. Elisa tidak keluar menemui Naaman. Ia hanya mengutus seorang suruhan dengan pesan singkat, "Pergi dan mandilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali dan engkau akan tahir." Naaman marah, sangat marah. Ia membalikkan keretanya dan pergi dengan amarah membara. Dalam hatinya ia berkata, "Aku sudah menyangka bahwa ia tentu akan keluar sendiri dan berdiri memanggil nama Tuhan, Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit ini dan menyembuhkan aku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Naaman membayangkan sebuah drama yang megah. Ia mengharapkan sang nabi keluar,
melambaikan tangan dengan penuh wibawa, mengucapkan doa yang hikmat, sesuatu yang sepadan dengan status dan martabatnya sebagai panglima besar. Yang ia terima justru sebuah instruksi sederhana yang terasa merendahkan: mandi di sungai Yordan yang keruh. Ego adalah musuh terbesar dari anugerah. Berapa banyak dari kita yang melewatkan berkat Tuhan karena cara Tuhan menyampaikannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tuhan sering bekerja melalui hal-hal yang sederhana, bahkan hal-hal yang terasa merendahkan, justru untuk mematahkan keangkuhan kita. Namun para hambanya mendekatinya dan berkata dengan lembut, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sulit, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, 'Mandilah dan engkau akan tahir.'" Kata-kata sederhana itu menembus lapisan kebanggaan Naaman. Ia memilih untuk mendengar. Ia memilih untuk taat. Naaman turun ke sungai Yordan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Tidak ada yang terjadi. Bayangkan apa yang berkecamuk di benaknya: rasa malu, keraguan, godaan untuk berhenti. Tetapi ia terus, dan pada kali yang ke-7, tubuhnya pulih. Kulitnya menjadi seperti kulit anak kecil, bersih, sempurna. 7 kali, angka kesempurnaan dalam budaya Ibrani. Tuhan tidak hanya menyembuhkan kustanya, Tuhan memulihkannya sepenuhnya. Dan proses 7 kali itu bukan tanpa makna. Setiap langkah adalah latihan iman. Setiap celupan adalah keputusan untuk mempercayai Tuhan lebih dari akal sehat sendiri. Naaman kembali kepada Elisa dengan hati yang berbeda. Ia menawarkan hadiah, semua yang ia bawa, perak, emas, pakaian mewah. Tetapi Elisa menolak dengan tegas. "Demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan menerima apa-apa." Mengapa Elisa menolak? Karena kesembuhan Naaman bukan hasil dari kemampuan Elisa, melainkan anugerah Allah yang hidup. Menerima bayaran akan mengaburkan pesan yang paling penting. Keselamatan tidak bisa dibeli. Anugerah adalah pemberian, bukan transaksi. Naaman kemudian meminta sesuatu yang mengharukan. Ia meminta 2 keledai beban tanah dari Israel. Bukan emas, bukan perak, tapi tanah. Ia ingin membawa pulang tanah Israel ke Aram, supaya ia bisa berdiri di atas tanah itu ketika ia menyembah Tuhan Allah Israel. Seorang panglima perang yang perkasa, kini berlutut, bukan di medan perang, tetapi di hadapan Tuhan yang hidup. Sesungguhnya aku tahu sekarang bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Itulah pengakuan iman Naaman. Bukan pengakuan yang lahir dari argumen teologis yang panjang, tetapi dari pengalaman pribadi bertemu dengan kuasa Allah yang nyata. Kisah Naaman adalah kisah tentang kita semua. Kita semua adalah Naaman, punya pencapaian, punya status, tetapi membawa luka yang tidak bisa disembuhkan oleh kekuatan sendiri. Kita semua membutuhkan anugerah yang melampaui kemampuan manusia. Kisah ini mengajarkan bahwa anugerah Tuhan sering datang melalui saluran yang tidak kita duga, melalui gadis kecil yang tak berdaya, melalui instruksi yang terasa merendahkan, melalui sungai yang biasa-biasa saja. Tuhan tidak membutuhkan kemegahan kita untuk bekerja. Ia hanya membutuhkan ketaatan kita. Dan ketika kita mau menanggalkan kebanggaan kita, mau turun ke sungai Yordan kehidupan kita masing-masing, Tuhan sanggup memulihkan lebih dari yang pernah kita bayangkan. Bukan hanya tubuh yang sakit, tetapi seluruh hidup kita. Naaman tidak pulang ke Aram dengan harta yang ia bawa, tetapi ia pulang dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, hidup yang telah dipulihkan, dan iman yang telah dinyalakan. Semoga kisah Naaman
menginspirasi kita untuk terus percaya, terus taat, dan terus datang kepada Tuhan, apapun kondisi kita hari ini. Sesungguhnya aku tahu sekarang bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Naaman 2 Raja-Raja 5:15.